karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan, sudah berbahaya. Dan gol! Masih Casi tengah tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk kita letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai nampaknya pertandingan. Setelah mengkandaskan Vietnam 3-0, apa yang selanjutnya terjadi pada timnas? Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan ini terbuka lebar seiring dengan 2 laga kandang tersisa di grup F, yakni melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina 5 hari setelahnya. Skuad Garuda berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya tanpa harus menunggu hingga pertandingan terakhir. Kali ini akan kita dengar komentar dari tokoh bola dan komentator bola yang sudah tak asing lagi, Bung Roni Pangemanan, dan pelatih Persebaya, Aji Santoso. Baiklah kita saksikan komentar mereka ini. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Bung Kevin Pakan. Baik, Bung Ropan ini berbekal kemenangan di Hanoi pada kemarin. Skuad Garuda memiliki peluang besar tentunya untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dan juga dipersiapkan tentunya untuk menghadapi atau persiapan berikutnya? Saya pikir ini suatu hasil yang luar biasa ya. Secara back to back kita bisa menang di GBK dan juga di Medan di Hanoi. 6 poin ini yang membuat kita hanya soal waktu untuk bisa lolos mendampingi Irak, karena Irak sekarang sudah pasti lolos setelah mengalahkan Filipina 5-0 dan kita ada di bawah mereka, dan posisi kita lebih enak jauh dibandingkan dengan Vietnam karena kita balik ke kandang 2 kali bermain di kandang kita melawan Irak dan melawan Filipina. Tentunya tidak sama dengan Vietnam yang harus ke Basra setelah mereka menjamu Filipina, karena mereka bermain imbang saja melawan Filipina di saat kita menghadapi Irak itu, dan paling tidak draw kita udah lolos. Kalau Filipina bisa melakukan draw ya, kalaupun mereka kalau Vietnam bisa menang 2 kali, katakan di sini menang lawan Filipina, menang melawan Irak, saya pikir sulit ya main di Basra. Taruhlah mereka menang 9 poin maksimal poin mereka. Kita ada 2 kandang, kita main draw aja sama Irak dan draw sama Filipina, sama-sama 9 poin kita menang head to head lawan Vietnam dan kita lolos. Tapi dengan melihat cara bermain kita kemarin, saya meyakini kalau ditanya peluang kita bisa langsung lolos karena hanya satu butuh kemenangan ya. Imbang dengan Irak tidak susah dengan komposisi pemain seperti saat ini, ketambahan Tom Haye dan juga dengan Ragnar Oramangun, ada Jai Ises, ada Nathan. Saya pikir untuk soal draw kita bisa dapat ya, bahkan mungkin kita bisa menang kalau melihat bagaimana motivasi pemain-pemain kita bermain di kandang. Ini suatu hal yang sangat baik, begitu Kevin. Oke, tapi kalau Bung Ropan melihat nih sebelum jauh nanti kepada melawan Irak dan juga mungkin Filipina nanti, catatan sedikit dari hasil pertandingan antara Indonesia dan Vietnam kemarin yang memang ini 20 tahun ditunggu-tunggu sejak tahun 2004. Seperti apa pandangan Anda, Bung Ropan? Kalau melihat dari catatan memang kita lebih bagus mainnya. Ini di luar perkiraan ketika kita hanya menang 1-0. Ya, itu pun gol yang mungkin datang begitu saja dari Egy dan kita harus syukuri. Tapi di luar dugaan semua orang, termasuk saya, bahwa kita akan menang dengan 3-0. Di sana pun sebenarnya kan target kita kalau tidak menang, draw sudah bagus buat kita. 1-0 sudah oke. Tapi 3-0 ini memang di luar pikiran. Anak-anak bermain dengan motivasi tinggi karena banyak juga kendala kemarin. Kalau catatan saya, banyak yang kena demam. Pemain-pemain inti kita kan banyak, Ivar nggak bisa bermain, Pratama Arhan, Sandi kena akumulasi. Nah ini kan akan menyulitkan. Namun pembedanya di sini kehadiran Tom Haye dan Ragnar yang bisa mengisi posisi di starting 11. Jadi itu yang menghidupkan permainan kita dengan STY memainkan suatu taktik ya, strategi yang sangat baik dengan 3-4-3, menarik Marcelino itu bermain bersama dengan Haye di tengah ya. Kemudian ada Asnawi di kanan dan Nathan di kiri. Ya, 3 di belakang itu Rido, Jai Ises dan Yasin Hobnar. Dengan penjaga gawang yang diambil adalah Hernando Ari. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat bagus ketika menempatkan Ragnar ada di depan, dan jauh kalau dilihat kelas Ragnar dibandingkan dengan
Rafael Struijk yang ditampilkan di GBK dengan kehadiran Ragnar, kita bisa melihat golnya dia gol berkelas, pemain yang sangat dewasa, sangat cepat ya. Bagaimana insting membunuh gawang itu sangat baik, rasa percaya diri dengan tinggi, berani masuk ke kotak penalti, dan itu yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain depan kita. Tembakan kaki kiri kaki kanan itu hidup, dan itu yang dia buktikan dengan gol kedua yang menurut saya ini luar biasa. Gol yang diciptakan oleh pemain seperti Ragnar, debut internasional pertama dia. Dan pemain-pemain kita bermain lebih enjoy. Berbeda catatan saya dengan pemain-pemain Vietnam. Mereka tertekan ketika kalah lawan 1-0, mereka balik ke kandang. Mereka itu dalam posisi yang sangat tertekan. Ya, dituntut harus bisa menang melawan Indonesia yang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan Indonesia 5-10 tahun yang lalu. Sekarang sudah jauh berbeda. Jadi dengan ketambahan pemain-pemain seperti Jay, Tom Hai, Ragnar, ya, Nathan sangat baik dengan Justin Hopner sana. Pemain-pemain lokal kita juga bagus-bagus yang dipilih, dari Skirido, ada Marcelino yang kemarin tampil oke. Jadi itu yang membuat kita bisa menang karena permainan perbedaan kualitas kita itu sekarang boleh dikatakan ada di atas Vietnam. Kalau kemarin kita itu menjadi momok bagi Vietnam bagaimana untuk bisa mengalahkan, sekarang Vietnam sudah ketakutan dan kita kan main lebih bagus kemarin, Kevin, gitu. Baik, berarti adanya angin segar dan juga harapan baru tentunya bagi timnas kita untuk bisa terus meningkatkan potensi diri terutama di bidang sepak bola ini. Bung Ropan, ini masih ada 2 pertandingan untuk melawan Irak dan juga melawan Filipina. Kalau dari analisa Anda atau perspektif Anda, kira-kira mana yang lebih sulit untuk ditaklukkan? Kalau bicara sulit, saya pikir Irak, karena kita kan 2 kali bermain dengan Irak, 2 kali kalah. Pertama di Basra kita kalah dengan 5 gol, namun ada sedikit lebih perbaikan, kita kalah di Piala Asia dengan 3-1. Ya, tapi sekarang kan berbeda, saya bilang tadi, dengan komposisi pemain kualitas kita sudah oke, dan menghadapi Irak bermain di kandang. Irak ini kuat. Ya, kemarin kita bisa lihat setelah mereka menggasak habis Filipina dengan 5-0, jadi menggambarkan bahwa mereka oke. Namun kita ada untungnya. Ketika kita mengalahkan 2 kali Vietnam, jauh lebih pede anak-anak ya ketika datang menjamu bermain di kandang, dukungan puluhan ribu supporter nantinya, katakan kalau bermain di GBK. Dengan Irak datang, Irak tidak lagi punya beban ketika datang ke Jakarta. Karena mereka sudah lolos. Mereka sudah pasti ke putaran ketiga dan bisa menjadi juara grup bahkan. Jadi mereka akan nothing terus, akan lebih enjoy, tidak akan ngotot bermain melawan Indonesia. Mungkin kalau tidak kalah mereka akan memilih imbang aja udah bagus Irak. Nah kita oke-oke aja kalau imbang dengan mereka karena posisi kita itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam. Makanya saya bilang peluang menang itu ada. Dengan tim kalau bisa dibandingkan Irak dan Filipina, masih Irak lebih kuat memang, dan kita harus fokus benar, nggak boleh kalah. Nah, kita punya keuntungan tadi. Ketika Irak datang sudah nggak ada beban dan mereka tidak akan habis-habisan, mungkin saja pelatih Jesus Casas, pelatih Irak akan memainkan pemain-pemain lapis kedua. Bisa aja, karena mereka kan sudah lolos. Sudah nggak ada pengaruh lawan Indonesia, nggak ada pengaruh. Mau kalah 1-0, kalah 2-0, mau draw, mereka tetap akan menjadi juara grup dan bisa lolos, sudah pasti lolos. Jadi itu keuntungan buat kita. Di saat Vietnam susah untuk bisa berharap lolos, kita itu sudah enak untuk bisa menghadapi Irak dan apalagi menghadapi Filipina. Dalam pertandingan terakhir kita akan lebih bagus jauh dengan ketika kita main imbang di Rizal Memorial di Manila 1-1 dengan mereka, karena kita belum punya Jai di sana. Tom Hai belum bermain, Ragnar belum bermain, Nathan belum ada, ya Justin Hopner juga belum ada. Kalau mereka semua sudah ada dan bermain di kandang kita akan menang besar bahkan melawan Filipina. Begitu, Kevin. Baik, tentunya harapan terbaik agar Indonesia nanti bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang rencana akan dimulai pada bulan September nanti ya, Bang Ropan ya? Bulan Juni, tanggal 6 melawan Irak dan tanggal 11 melawan Filipina. Oke, baik. Kita harapan terbaik tentunya. Tapi mohon maaf, Bung Ropan, karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi. Namun kita sama-sama doakan terbaik untuk timnas Indonesia ke depannya. Terima kasih, Bung Ropan, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore, sehat selalu. Sore. Coach Aji, selamat sore. Selamat sore, Bung. Ya, Coach Aji, kemenangan Indonesia mengakhiri kutukan 20 tahun tidak pernah menang di kandang Vietnam kemarin malam. Coach, bagaimana penilaian Anda mengenai permainan timnas tadi malam? Ya, beberapa hari sebelum pertandingan saya juga sempat live ya, saya menyampaikan timnas ini tidak perlu khawatir meskipun ada beberapa pemain yang tidak bisa main karena timnas saat ini memiliki materi pemain yang cukup bagus ya. Terbukti tadi malam pertandingan melawan tuan rumah, timnas kita bisa menghajar tuan rumah 3-0. Tentunya ini satu prestasi yang sangat bagus di mana
terakhir menang di kandang Vietnam itu tahun 2004, jadi sudah 20 tahun yang lalu. Jadi ini perlu kita apresiasi semua kerja tim, baik itu pengurus, pelatih maupun pemain, harus kita apresiasi karena pertandingan semalam benar-benar cukup menghibur. Selain dari skor yang kita menang telak 3-0, penampilan seluruh pemain cukup oke saya kira, seperti itu. Ya, Coach, tapi skor 3-0 itu agak sedikit luar dugaan tidak sih? Ya, betul. Selama ini di beberapa kali pertemuan menangnya hanya tipis 1-0, 1-0 atau 2-1. Tapi kemarin dengan penampilan yang berani menekan dimulai menit awal, pemain-pemain kita bisa menang 3-0. Ini memang sedikit di luar dugaan, yang biasanya hanya menang tipis. Tetapi kembali lagi kemenangan ini tidak terlepas dari taktik strategi Coach Sintayong yang berani menekan mulai menit awal. Terbukti di menit-menit awal kita sudah bisa cetak gol. Ya, Coach, banyak yang memuji permainan debut dari dua pemain naturalisasi, ada Tom Hey dan Ragnar Oratmangun. Nah, ini kontribusi kedua pemain ini bagaimana menurut Anda, Coach? Ya, tadi malam kedua pemain debut ini memang sangat influence ya terhadap pemain-pemain yang lain, menimbulkan satu kepercayaan diri. Terbukti Tom Haye bisa memberi assist dari corner kick. Yang kedua, Oratmangun setelah melakukan solo dribbling melewati 3-4 pemain dan bisa cetak gol dengan tendangan keras kaki kiri. Tentunya ini membuat pemain-pemain yang lain lebih percaya diri. Terbukti ketika leading 2-0, pemain-pemain kita justru sangat enjoy dalam bermain. Jadi kita apresiasi juga dua pemain debutan ini, yang satunya memberi assist, yang satunya bisa cetak gol. Coach, kemarin malam kan ada 6 pemain ya yang tidak bermain ya. Ada Pratama Arhan yang disebut memiliki lemparan maut, itu juga tidak bermain. Nah, ini apakah artinya Indonesia juga memiliki banyak pilihan pemain berkualitas? Iya, betul. Makanya dari awal saya sampaikan, meskipun ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil karena kondisinya tidak fit, tidak perlu cemas berlebihan, tidak perlu takut berlebihan. Karena apa? Karena pemain-pemain kita sekarang ini memiliki kualitas yang merata, dan mereka juga sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Pemain-pemain lokal ada yang sebagai reguler di kompetisi kita, yang ada yang di luar negeri seperti Asnawi, seperti Marcelino, dan pemain-pemain baru, pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang main tadi malam, ya memang memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga itu penampilan mereka menginfluence pemain-pemain lain memiliki kepercayaan diri yang lebih. Seperti itu, Bung. Coach, apakah permainan Indonesia tadi malam ini bahkan bisa kita katakan lebih baik dibandingkan ketika melawan Vietnam di GBK? Iya, betul. Karena kalau kita lihat pertandingan pertama di GBK, kita babak pertama lebih menunggu ya untuk menyerang, tetapi pertandingan kedua justru kita main berani menekan menit-menit awal. Tentunya taktik strategi perubahan taktik dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua ini yang membuat sulit dibaca atau ditebak oleh pelatih Vietnam. Seperti itu. Iya. Coach, permainan Vietnam sendiri bagaimana menurut Anda? Apa yang kemudian bisa menyebabkan Vietnam kalah 3-0 melawan Indonesia, pelatihnya langsung dipecat begitu? Ya, yang pertama tentunya permainan Vietnam tidak bisa begitu berkembang. Karena apa? Karena mendapatkan tekanan dari pemain-pemain kita. Jadi bukan karena dia jelek, tanpa sebab dia bermain tidak seperti biasa karena mendapat tekanan dari pemain-pemain kita, yang mana pemain-pemain kita berani melakukan pressure di atas. Itu yang menurut saya membuat kesulitan, apalagi setelah leading 1-0 itu tentunya membuat pemain-pemain kita lebih enjoy, lebih percaya diri, apalagi setelah 2-0 pemain-pemain kita justru lebih enjoy, justru pemain Vietnam yang lebih tertekan. Akhirnya permainan 1-2 sentuhan, bola mengalir ke depan, serangan-serangan yang bervariasi itu tidak muncul semalam. Begitu, Bung. Ya, Coach, pertandingan berikutnya kan kita melawan Irak dan Filipina. Dan hitung-hitungannya kita cukup membawa 3 poin untuk kemudian memastikan kita lolos ke fase berikutnya. Nah, ini peluangnya apakah terbuka lebar melihat peluangnya kita melawan Irak dan Filipina di GBK gitu? Ya, yang pertama dalam 2 pertandingan kita hanya membutuhkan 3 poin. Saya pikir ini peluangnya tidak hanya besar tapi sangat besar, tetapi dengan catatan pemain tidak boleh underestimate terhadap lawan, terutama melawan Filipina. Yang jelas kalau kita melihat kualitas tim Filipina dan tim Indonesia, tentunya kita berada, bisa saya katakan, satu level di atasnya Filipina, tetapi itu akan menjadi bumerang kalau kita underestimate terhadap lawan, meskipun memang kualitas pemain-pemain Filipina berada di bawah kita. Yang kedua, Irak. Kita tentu Irak kualitasnya, kita mau jujur aja,
memang sedikit di atas kita, tetapi dengan beberapa pemain yang baru, dengan penampilan-penampilan yang konsisten, tentunya pasukan Coach Taeyong ini menurut saya lebih percaya diri ketika menghadapi Irak, meskipun kualitas Irak sedikit di atas kita, tetapi kalau melihat permainan terutama pemain-pemain muda kita, Marcelino, Asnawi, juga dengan disupport dengan pemain-pemain baru seperti Orang Tangun, Tom Haye, ini merupakan memiliki satu kekuatan yang cukup bagus untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya pikir seperti itu, Bung. Oke, nanti kita akan tunggu nanti bulan Juni ya, ketika Indonesia melawan Irak dulu, baru kemudian nanti akan melawan Filipina. Terima kasih Coach Haji. Saksikan terus Tengkorak Sports, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.